datang di podcast Pojok Sehat. Bersama saya, Devi. Hari ini kita akan membahas tentang morning sickness yang sangat sering diperbincangkan oleh teman-teman, yaitu tentang morning sickness. Saya ditemani oleh Bidan NK. Halo Bidan NK, selamat sore menjelang malam. Ya, selamat sore. Oke, beliau ini Masya Allah ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast Pojok Sehat ini. Beliau sedang melanjutkan, baru selesai studi sarjana kebidanan gitu di salah satu universitas di Kota Bandung, dan sekarang sedang melanjutkan studi profesi bidan, betul? Ya, Masya Allah. Semoga diberikan kelancaran ya, Bu Bidan. Langsung saja kita akan masuk ke dalam tema morning sickness. Oke, Bu Bidan, kita akan membahas morning sickness, bukan hanya sekedar mual muntah biasa. Ya. Boleh tolong dijelaskan apa sih morning sickness itu? Kenapa ya banyak dialami oleh ibu hamil di awal kehamilan? Ya. Jadi morning sickness itu adalah ketidaknyamanan, tapi ketidaknyamanan yang normal, yang umumnya dialami pada hampir semua ibu hamil pada trimester pertama. Itu biasanya diakibatkan karena hormon kehamilan yang meningkat, sehingga dia memperlambat ya sistem pencernaan, dan akhirnya gejalanya itu adalah mual muntah. Namun mual muntah itu adalah tanda bagus kehamilan, artinya kehamilannya itu akan kuat dan sehat gitu. Oke, baik. Apakah hanya di awal trimester atau misalnya trimester kedua, trimester ketiga, adakah yang mengalami seperti itu, Bu Bidan? Ya, biasanya sih pada umumnya terjadi di trimester pertama atau 12 minggu. Nah, itu puncak-puncaknya di 8 minggu. Jadi biasanya sih rata-rata cuma 4 minggu saja ya mengalami morning sickness itu. Namun ada satu kondisi yang disertai penyakit tambahan, penyakit penyerta seperti misalnya MAH, sebelumnya ada riwayat MAH atau GERD. Nah, itu biasanya memperpanjang keluhan atau gejala yang mual muntah tadi ya. Iya, betul. Oke, jadi selain mual muntah di pagi hari yang dialami oleh ibu hamil itu biasanya apa lagi, Bu Bidan? Ada pusing ya, lemas, terus sering mengantuk gitu ya. Kemudian ada nyeri payudara, kemudian nyeri perut bagian bawah. Nah, itu tuh termasuk ketidaknyamanan yang memang normal. Sebetulnya gitu ya. normal. Kadang ibu hamil merasa paling menderita gitu ya. Betul. Aku jadi kenapa mual banget. Betul. Ternyata notabene kebanyakan sih memang mual gitu. Seperti itu. Cuman memang ada ada pencegahan gitu ya yang bisa meminimalisir gejala. Salah satunya apa tuh, Bu Bidan? Nah, salah satunya itu adalah kita mengganti pola makan ya. Jadi makannya itu harus sedikit tapi sering. Nah, kadang ibu kan karena kita ngerasa mual, jadi ngelihat sepiring nasi itu dia udah menolak udah gak mau duluan ya biasanya ya. Udah nggak mau. Nah, makanya kita antisipasi yaitu dengan porsi kecil. Porsi kecil, misalnya kita cuman masuk 3-4 sendok gak apa-apa. Stop dulu daripada keluar lagi semua makanan yang dimasukkan. Lebih baik kita stop, misalnya diganti per 3 jam. Kalau menu biasa misalnya makan pagi, siang sama malam, nah ini diganti jadi per 3 jam, misalnya jam 7 sarapan, nanti jam 10 snack time, jadi jam 12 makan siang, kemudian jam 3 snack sore gitu, nanti kemudian makan malam gitu. Walaupun masuknya cuman lauk pauknya aja gitu ya, nggak masuk nasi, bisa diganti karbohidrat itu misalnya dengan jagung, umbi-umbian gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi makanan-makanan yang menyebabkan mual muntah gitu. Kayak misalnya terlalu pedas, terlalu berlemak, terlalu asam gitu. Atau yang mengandung gas kayak misalnya kol, terus peyem ya, nanas. Nah, itu biasanya memicu si lambung untuk dia berespon untuk mual muntah gitu.
mungkin ada apa ya, misalnya nih kita lagi ada yang dinamakan ngidam gitu. Kalau misalnya kita ngidamnya ternyata yang memicu untuk mual tuh seperti apa dong, gimana apa ya mengatasinya, Bu Bidan? Mengatasinya, Misal tadi, aduh saya lagi pengen peyem gitu, pengen banget, tapi ternyata setelah makan ada efeknya gitu. Gimana tuh caranya, Bu Bidan? nah sebetulnya ini ngidam juga adalah sesuatu yang apa ya, tidak harus gitu, tidak harus selalu diikuti. Tapi ada Betul. ketakutan ya gitu. Kalau misalnya ngidam nggak diikuti, nanti dede bayinya jadi acai gitu ya. Betul, betul. Nah itu kalau misalnya memang ngidamnya itu beresiko atau membahayakan, kayak ada ngidam makan sabun ada loh. Nah tapi kan kalau itu membahayakan itu tidak boleh, tidak patut ditiru itu teman-teman ya. Iya, Oke, jadi baik. tenang, kalau ngidam tidak diikuti itu tidak akan jadi bayinya jadi adai gitu. Iya. Nanti di akhir Adai kita ada itu ini ya. bahasanya apa gitu ya? Ada ini apa? Ada games mitos atau fakta, itu nanti kita akan bahas juga. Selain itu, ada cara lainkah untuk merasakan kenyamanan meskipun betul ya tidak nyaman ya mual muntah itu? Ada cara lainkah untuk mengatasi hal tersebut selain tadi ya makanan porsi kecil, terus pemilihan makanannya gitu? Ya bisa kita dengan cara minum jahe-jahean. Oke, Nah itu yang juga hangat boleh ya. aman untuk lambung. Kemudian bisa akupunktur Oke. gitu ya. Atau misalnya ketika kita sudah melakukan makan sedikit tapi sering, kemudian menghindari makan yang berbau-bauan, atau tadi minum jahe ya udah diupayakan, kemudian akupunktur juga sudah diupayakan masih mual, ya baiknya sih itu harusnya udah ke dokter ya gitu. Apalagi tanda bahayanya nih ada ya, tanda bahayanya ketika memang ini sudah masuk zona yang harus hati-hati itu ketika si ibu hamil itu tidak masuk sama sekali makan minum dan sampai menimbulkan dehidrasi. Nah itu mah perlu rawat inap sih, harus diinfus, ganti cairan. Berarti kalau misalnya kita sudah merasa sudah tidak baik-baik saja, itu apa yang harus dilakukan berarti Bu Bidan? Ya, kalau misalnya kita udah tadi ya makan minum tidak masuk sama sekali, kemudian kita lemas, tanda-tanda dehidrasi seperti demam, kemudian turun berat badan, nah itu memang harus segera dilakukan pemeriksaan, bisa ke dokter kandungan ataupun ke bidan. Nanti pada awal-awalnya bisa diberikan obat Bun, obat untuk anti mual, biasanya itu mengurangi obat yang diminum. Tapi kalau misalnya ternyata ada juga loh ketika dia sudah minum obat, mual muntah itu tetap tidak teratasi gitu ya. Nah itu memang harus memerlukan rawat inap, obat-obatannya yang lewat intravena disuntik gitu, sama pengganti makan minumnya ya mau tidak mau ya harus lewat infusan gitu. Oke. Terus kalau misalnya ternyata si mual muntah itu tetap terjadi, yang pastinya harus tetap dipaksakan ya Bu Bidan ya, betul. makan, minum harus tetap harus tetap ada yang masuk, tidak bisa putus asa dan tidak bisa selalu mengandalkan dokter misalnya atau infusan juga gitu. Tetap nutrisi juga harus. Intinya sih kita harus dari dalam diri sendiri ya, harus punya motivasi bahwa ketika kita diberikan amanah ya berupa kehamilan, itu berarti kan ada bayi ya dalam rahim kita yang harus yang menjadi tanggung jawab seorang ibu gitu. Bagaimana kita seorang ibu memenuhi kebutuhan nutrisi, memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya gitu ya dalam kandungan, apalagi 12 minggu pertama itu adalah masa-masa pembentukan organ ya. Jadi ketika kita mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu, nah di situ ada keinginan keinginan yang kuat untuk melawan. Intinya sih itu, kita mau melawan rasa mual muntah itu dan mengedepankan ini bayi saya butuh nutrisi gitu. Jadi mau tidak mau dia akan termotivasi untuk makan, maksain gitu. Iya. Oke, kalau misalnya salah satunya mual muntah itu ternyata itu
betul tidak ya itu pertanda bahwa bayinya laki-laki gitu. Mual muntahnya hebat nih Bu Bidan, apakah itu betul pertanda bayinya laki-laki gitu? Oh tidak ya, mual muntah itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin bayi ya. Jadi tadi ya sesuai definisi di awal bahwa morning sickness itu disebabkan oleh karena hormon kehamilan yang meningkat, sehingga dia memperlambat sistem pencernaan si ibu hamil itu sendiri. Sehingga ya tadi ya peristaltik usus melambat, sehingga asam lambung sudah mulai meningkat, gampang meningkat. Betul. Nah makanya tidak boleh telat makan gitu ya. Makanya tadi harus ada makan sedikit tapi sering. Betul. Agar mencegah ya si asam lambung itu naik dan mengurangi si gejala mual muntahnya tersebut. Seperti itu sahabat kita. Iya. Mudah-mudahan beberapa hal yang menjadi penasaran sahabat kita terjawab ya. Oke, untuk selanjutnya ada segmen mitos atau fakta cek. Baik, Bu Bidan, saya di sini punya papan, yaitu fakta atau mitos. Nanti saya akan memberikan beberapa pernyataan. Itu mohon untuk dijawab oleh Bu Bidan. Silakan. Oke, ini dari beberapa bunda-bunda di rumah, dari sahabat kita juga ya, yang mungkin penasaran. Yang pertama nih Bu Bidan, morning sickness bisa dihilangkan dengan mengkonsumsi obat-obatan bebas tanpa resep dokter. Mitos atau fakta? Mitos. Oh, ternyata mitos ya seperti itu. Bagaimana penjelasannya Bu Bidan? Oh ya, jadi betul ya, memang mual muntah itu bisa dicegah atau diminimalisir dengan obat-obatan. Namun obat-obatan itu harus sesuai resep dokter. Kenapa? Karena obat-obatan itu ada golongan yang aman untuk ibu hamil dan tidak aman untuk ibu hamil. Jadi harus sesuai resep dokter ataupun bidan. Bu Bidan, baik. Untuk selanjutnya, morning sickness hanya terjadi di pagi hari. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa? Kenapa karena morning sickness pada faktanya itu bisa terjadi pada siang hari gitu ya, malam hari, bahkan dini hari, pagi itu ya, menjelang pagi gitu. Jadi tidak melulu lewat pagi. Kalau misalnya itu mah berarti sudah berlebihan, namanya udah masuk ke hiperemesis gravidarum. Namanya kalau di dunia kebidanan ya, jadi sudah berlebihan dan itu memang ada hyper ya. Iya, ada beberapa hal yang memang harus segera ke dokter berarti tadi ya. Oke, selanjutnya yaitu ibu hamil tidak boleh memakan makanan pedas. Mitos atau fakta? Mitos. Ya, pada dasarnya ibu hamil itu boleh makan makanan pedas, tapi dengan syarat tidak berlebihan, apalagi menimbulkan gejala seperti diare. Nah, itu nggak boleh. Kalau pedasnya icip-icip aja sih boleh-boleh aja. Sewajarnya berarti ya, Bu Bidan. Betul. Oke, selanjutnya, morning sickness adalah gejala yang menandakan kehamilan yang pasti tanpa perlu tes pack. Mitos atau fakta? Mitos, karena tanda kehamilan pasti itu adalah salah satunya adalah tes beta HCG atau biasanya kalau di rumah tes pack ya itu. Kemudian USG lewat kita melihat adanya kantung kehamilan. Baik, selanjutnya ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi kopi. Mitos atau fakta? Mitos, bahwa ibu hamil itu masih boleh sama seperti makanan pedas tadi ya, asal tidak berlebihan. Satu cangkir satu hari itu masih aman. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Bidan. Untuk gamesnya sudah selesai ya, tapi ada pertanyaan yang masih penasaran di dalam diri saya. Kalau misalnya ibu hamil atau misalnya awal kehamilan itu tidak ada mual muntah, gimana tuh Bu Bidan? Itu normal atau enggak ya? Ya, pada dasarnya tadi ya mual muntah itu adalah karena hormon kehamilan yang meningkat gitu. Memang ada kebanyakan orang yang ketika dia mengalami keguguran itu tanda gejala di awal-awal kehamilan itu tidak ada mual muntah. Kenapa? Karena hormon kehamilannya itu rendah.
gitu, sehingga terjadilah keguguran tadi gitu ya. Namun banyak juga ibu hamil yang sehat itu tidak mengalami mual muntah. Biasanya itu dibilangnya hamil badak katanya. Iya, betul itu mitos atau fakta ya? betul ada yang bilang seperti itu. Bagaimana tuh tanggapannya dari Nah, itu seorang bisa bidan? jadi karena si ibu itu mungkin pola makannya memang sudah sehat dari sebelum kehamilan gitu, atau ketika memang dia hamil nutrisinya juga tercukupi dan frekuensinya sesuai gitu pas, sehingga tidak menimbulkan asam lambung yang meningkat gitu ya. Jadi kehamilannya ya aman-aman aja, nggak ada keluhan mual muntah gitu. Bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat bunda-bunda yang penasaran atau sahabat kita yang penasaran dengan kenapa sih saya tidak ada mual muntah, apakah ini hamil beneran atau takutnya tadi ya keguguran kayak gitu. Intinya sih diperiksakan ya, karena memang itu ada tanda-tanda gitu ya ketika dia umur kehamilan 4 minggu, kalau lewat USG itu muncul kantung kehamilan. Kalau kemudian meningkat lagi di 8 minggu itu muncul fetal pool atau denyut jantung kalau lewat USG. Nah, kalau untuk ke bidan itu biasanya di 12 minggu kehamilan itu sudah mulai terdengar jantung bayi lewat Doppler gitu ya. Jadi ketika kita sudah usia kehamilan 8 minggu, tidak ada mual muntah, namun dari USG ada fetal pool atau si denyut jantung tadi, artinya ya sehat gitu. Intinya setiap bulan kita kontrol untuk memastikan bahwa kehamilan saya ini sehat walaupun tidak ada mual muntah. Betul, seperti itu ya bunda-bunda, sahabat kita. Alhamdulillahirabbil alamin ya Bu Bidan, kita sudah di akhir acara, akhir podcast ini. Terima kasih banyak Bidan NK telah berkenan meluangkan waktu, dan terima kasih atas segala informasinya. Mungkin ada beberapa bunda-bunda yang baru mengetahui gitu, dan ada penambahan ilmu, penambahan wawasan dari Bidan NK. Terima kasih banyak, yaitu tentang bagaimana cara ibu hamil mengetahui apa itu morning sickness, membantu untuk mengatasi bagaimana caranya, dan lain-lain tadi sudah banyak dibahas. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya sahabat kita. Lalu untuk teman-teman yang mengalami keluhan yang cukup serius, bisa langsung diperiksakan ke dokter ya, seperti itu. Ke dokter kita ya, bisa. Betul, ada klinik dokter jadwal kita. dokter Ada jadwal kandungannya. dokter kandungan, betul. Nantikan selanjutnya di podcast selanjutnya, podcast Pojok Sehat, klinik dokter kita. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.